Masuk sekarang juga ya, kita gaskan bareng-bareng di sini ya, 24 jam nonstop buat ibu saya tercinta di sini. Kita gaskan bareng-bareng ya. Join live, masuk live sekarang juga. Yang mau dapat keseruannya masuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga MUI atau Bahsul Masail NU segera merilis fatwa bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di TikTok yang seperti contoh tadi itu, membuat live dengan adegan-adegan seperti itu, emaknya disuruh mandi berjam-jam, bahkan ada juga yang mandi lumpur, mungkin ada lagi yang lebih ekstrim, atau bahkan yang mengemis-ngemis, minta-minta di TikTok, segera difatwakan bahwa itu haram. Haram, ditinjau dari manapun haram. Bahkan saya berani bilang itu lebih parah dari pencurian. Karena kalau pencurian itu, yang haram adalah yang mencuri dan juga memakan harta curian. Kalau kasus seperti tadi itu, yang haram adalah yang membuat live, yang memakan harta atau duit dari live itu, dan yang memberinya sama-sama haram. Dengan catatan, apabila yang memberi itu tahu bahwa misalnya mengemis, yang memberi tahu bahwa mengemis ini dia bukan untuk kebutuhan yang mendesak, tetapi hanya karena mau punya duit. Orang boleh mengemis itu kalau sudah nggak ada cara lain. Orang kalau belum layak untuk mengemis lalu mengemis, maka haram. Mengemisnya haram, memakan harta dari hasil mengemis juga haram. Yang memberi, kalau dia tahu bahwa orang ini tidak layak mengemis tapi diberi, juga haram. Sementara kalau live dengan cara mandi lumpur, ini mau dimasukkan kepada akad mana? Akad tabarru misalnya, yaitu hadiah, gift. Haram. Kenapa? Karena yang dilakukan itu maksiat, menyakiti diri sendiri. Hal yang tidak bermanfaat dan membahayakan diri sendiri itu haram. Kamu memberi dia, kamu menyokong dia. I'anatun fi maksiatin atau alal maksiyah. Fa anta syarikun fihi. Kamu itu mendukung kemaksiatan. Sama dengan kamu nyawer orang tari bugil, nyawer orang, maksudnya sama itu walaupun tidak kadar dosanya, tapi status keharamannya sama-sama haram. Atau mungkin itu mau dimasukkan kepada akad upah. Kenapa? Karena ada penjelasannya. Kalau kasih 1 gift, siram. Kalau 100 gift, pakai ember. Itu kamu seolah-olah menyewa orang untuk menyiram dirinya sendiri. Pertanyaannya, apa manfaatnya untuk kamu? Untuk yang menyewa itu. Dalam sewa menyewa, ada 3 catatan. Saya tidak mau bicara detail kitabnya dulu. Nanti kalau ada yang tidak terima boleh. Yang pertama, harus akadnya jelas. Kamu saya sewa. Yang kedua, batasannya jelas. Apa yang saya dapat, apa yang saya berikan itu juga jelas. Iwat itu adalah apa yang kita berikan kepada dia itu jelas. Manfaat yang kita terima juga jelas, maklum. Dan juga maksudun, artinya kita memang sengaja ingin dapat manfaat itu. Dan yang terpenting adalah mubahatun, manfaat itu hal yang diperbolehkan oleh syariat. Kamu dapat manfaat apa nyuruh orang mandi lumpur? Oh, saya kan tidak nyuruh, tapi kan kamu ikut akad di situ. Kalau kamu kasih 1 like, dia siram. Setidaknya artinya kamu bayar dia untuk menyiram. Kalau misalnya enggak, saya enggak begitu, saya ngasih aja. Ya, berarti kamu ngasih dia, berarti orang ini mengemis bahasanya, atau meminta-minta. Sehingga kamu kasih. Kalau orang itu memang terpaksa, tidak ada yang bisa dimakan lagi kecuali dengan meminta-minta, boleh. Tapi apa mungkin? Dia bisa beli laptop, bisa beli handphone. Dan saya kira kalau kita waras juga, kalau kita biarkan seperti ini, nanti orang akan terinspirasi. Oh, enak juga ya, siram-siram lumpur dapat duit. Oh, enak juga ya, kita suruh mak kita mandi dapat duit.
Ini edukasi yang tidak baik namanya. Ini mencemari orang untuk berpikir, oh ada cara dapat uang. Seolah-olah legal. Ya memang secara hukum negara kita tidak ada kriminalitas di situ. Tetapi kalau secara agama, tidak ada agama itu membolehkan hal-hal tolol seperti itu. Maka saya tegaskan, itu haram. Saya berharap MUI, NU akan segera merilis fatwa bahwa itu haram. Sementara mereka yang sudah terlanjur melaksanakan itu, Allahumma dina. Semoga karena mereka tidak tahu. Jangan-jangan berpikirnya ini kan tidak mencuri. Ini kan saya juga tidak memaksa. Bukan hanya begitu untuk menetapkan sesuatu yang halal. Orang bayar pelacur itu tidak memaksa. Suka sama suka. Tetapi jasanya itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ada manfaatnya, iya kamu dapat kenikmatan, iya mungkin kamu dapat kepuasan lihat orang siram begitu. Tapi kepuasan yang kamu dapat itu adalah sesuatu yang terlarang. Sama dengan kamu suruh orang nari bugil, kamu bayar, dia kerja untuk kamu tarik bugil terus kamu bayar. Kamu dapat manfaat, bisa memuaskan nafsu kamu. Tapi manfaat yang kamu terima itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau ditarik kepada akad kamu membayar orang upah, itu juga tidak bisa. Kalau ditarik kepada akad kamu bersodokoh kepada dia, kamu membela, kamu membantu, bahkan kamu ikut mendukung kemaksiatan. Lebih baik kamu tonton orang live yang mungkin baca buku, atau mungkin melakukan hal-hal yang kerja atau apa. Setidaknya kamu mensupport dia untuk terus kerja. Hal-hal yang bermanfaat. Walaupun jatuhnya nanti bukan akad kamu membayar dia, tetapi kamu kasih saja tabarruk, kamu tidak dapat apa-apa. Tetapi yang kamu dukung hal positif, itu bagus. Saya kira kalau waras, kita tidak akan mendukung ada orang yang nyuruh emaknya mandi. Atau nyuruh orang tua walaupun bukan emaknya, entah neneknya, entah tetangganya. Disuruh mandi, siram berjam-jam, malam-malam. Ini tidak perlu kita terlalu berbicara masalah hukum ya, kecuali mau ada kajian seriusnya. Nanti saya bawakan ibaratnya. Tapi ini saya melempar bola saja. Kalau itu dibiarkan, maka nanti orang-orang akan berpikir enak juga ya. Bahkan nanti akan banyak yang lebih ekstrim lagi. Entah live makan tai, live makan tai kuda, atau live melakukan hal-hal konyol, menyiksa diri, hanya untuk mendapatkan uang. Saya tidak pernah mempersoalkan orang menggunakan media sosial untuk dapat uang. Saya menggunakan YouTube untuk dapat uang. Tetapi setidaknya, mari kita ukur apa yang kita jual. Begitu ya. Kita mendukung, kita mensupport, kita menyumbang atas nama apapun, itu adalah mendukung hal tersebut. Kalau hal tersebut hukumnya adalah kemaksiatan, kita membela kemaksiatan. Kita mendukung kemaksiatan. Kita pun pelaku dari kemaksiatan. Makanya saya bilang, lebih parah dari mencuri. Mencuri itu kita yang dicuri nggak dapat dosa. Tapi kehilangan harta. Ini kita kehilangan harta, bahkan merasa benar menyumbang orang, tapi ternyata kita berdosa. Pengemis saja, atau bahkan orang-orang yang berpura-pura miskin sekali. Kalau kita tahu persis ini tidak miskin, artinya dia itu tidak layak untuk meminta-minta. Karena dalam syariat itu meminta-minta itu halal dalam keadaan-keadaan tertentu. Tidak semua orang boleh meminta-minta. Haram, haram. Ini hanya awal. Kalau memang ada yang tidak terima, silahkan. Kita mau diskusi live atau apa, silahkan. Allahumma dina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.